dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, karena itu merupakan di antara ibadah yang paling mulia. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada kita. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, maka diampunkan dosa kita. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, diangkat derajat kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, diberikan pahala yang banyak. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dimudahkan urusan di dunia. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dilancarkan urusan di akhirat. Dengan bersalawat kepada Nabi, dimudahkan mendapatkan syafaat. Dengan bersalawat kepada Nabi, dikabulkan doa-doa. Dengan bersalawat kepada Nabi SAW, berarti kita telah melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Nabi. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, berarti kita telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla. Dengan kita bersalawat kepada Nabi, dimudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Itu merupakan di antara keutamaan, sedikit keutamaan bagi mereka yang memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, karena terdapat kemuliaan yang sangat banyak sekali. Dan dalam satu salawat ada 40 keutamaan yang disebutkan oleh para ulama. Banyak sekali ikhwatul Islam, dan di antara salah satunya sebuah kitab yang dikarang oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, Jala'ul Afham fi fadli salati ala khairil anam, yaitu bagaimana keutamaan bersolawat kepada Nabi. Dia menyebutkan ada 40 keutamaan bagi mereka yang bersolawat. Satu solawat yang diucapkan ada 40 pahala di dalamnya, 40 keutamaan di dalamnya. Bagaimana sekiranya kalau kita sering mengucapkan salam dan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan sahur atau suhur. Di dalam dua istilah yang disebutkan oleh para ulama, ada yang mengatakan suhur, ada yang mengatakan sahur. Dan di antara salah satu sunnahnya adalah mengakhirkan sahur sampai orang azan. Bahkan sebahagian para ulama menyebutkan di ikhwatul Islam, dan ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara salah seorang di antara kalian yang sedang sahur, kemudian maka azan berkumandang dan dia sedang memegang gelas, maka selesaikan hajatnya. Dari sini dapat kita ambil pelajaran, berarti para sahabat, terutama Nabi SAW dan para sahabat, mereka betul-betul sengaja mengakhirkan sahurnya sampai-sampai batasan terakhir itu adalah dikala orang azan, untuk mendapatkan keberkahan di waktu tersebut. Karena sebagaimana hadis yang kemarin kita menyebutkan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah, hendaklah kalian bersahur karena di dalamnya ada keberkahan. Dan sahur itu waktunya tidak lama, hanya sedikit sahaja, yaitu di akhir-akhir malam, sehingga disebut dengan sahur. Dan di antara keutamaan orang yang bersahur adalah fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat, mereka senantiasa bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Karena memang di antara salah satu ibadah yang paling mulia dilakukan dikala kita sahur adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga malaikat-malaikat beristighfar kepada orang-orang yang sahur, sehingga waktu itu merupakan waktu yang paling indah beribadah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, di antara sunnah yang berikutnya, di antara salah satu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitrah. Seorang muslim, mereka senantiasa berada di dalam kebaikan selama mereka mempersegerakan berbuka. Ini merupakan di antara sunnah yang lainnya yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terdengar azan, maka tidak boleh ditunda, langsung kita berbuka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalun nasu bi khair. Artinya seseorang yang cepat berbuka di kala waktu azan masuk, maka itu ada tanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya. Makanya kalau kita perhatikan ikhwatul Islam, sahur dianjurkan bagi kita untuk mengakhirkan, berbuka dianjurkan bagi kita untuk mempercepatnya. Artinya bahwa ini adalah bagian daripada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba untuk menyiksa mereka, tidak ada. Tapi semua manfaatnya kembali kepada hamba tersebut.
Makanya di antara salah satu sifat umat Nabi SAW disebutkan di dalam hadis yang mu'allaq dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW menyebutkan ahabbud dini ilallah al-hanifiyatus samha. Sesungguhnya agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama yang hanifiyah. Hanifiyah itu artinya menyimpang dari keburukan, maka disebut dengan hanifiyah, agama hanif. Hanif itu asal katanya adalah menyimpang dari, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disebut dengan al-hanifiyah. Kemudian as-samha. As-samha itu adalah agama yang termudah. Artinya agama Islam adalah agama yang paling banyak memiliki kemudahan, tidak sama dengan agama-agama sebelumnya, dan salah satunya adalah ibadah puasa. Puasa kita tidak terlalu lama, kemudian dianjurkan bagi kita untuk memperlambat sahur, dan dianjurkan bagi kita untuk mempercepat berbuka, bahwa tujuan kita beribadah hanya sekedar mentaati dan berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain, dan ini merupakan di antara hadis qudsi, inna ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang mempercepat berbuka. Artinya dikala waktu berbuka masuk, maka jangan ditunda, langsung mereka berbuka. Itu merupakan di antara salah satu anjuran Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berbuka, apa yang harus kita dahulukan? Maka disinilah kita akan melihat beberapa hadis Nabi SAW. Dan makanan yang terbaik, kita ulang lagi ikhwatul Islam, makanan yang terbaik yang dianjurkan bagi kita untuk berbuka dengannya adalah rutab. Kemarin kita telah menyebutkan rutab itu adalah kurma yang baru dipetik, dan itu tidaklah ada kecuali di musim panas, maka ada namanya makanan rutab. Sebagaimana dianjurkan bagi kita sahur dengan rutab, dengan kurma, maka juga dianjurkan bagi kita berbuka dengan rutab, dengan kurma. Kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, kurma itu adalah makanan yang terbaik. Kurma itu adalah makanan yang terbaik, yang mana dianjurkan oleh bagi kaum muslimin untuk mengkonsumsi kurma. Dan kurma yang terbaik adalah kurma ajwa. Dan kurma ajwa itu disebut dengan kurma awali, atau disebut dengan kurma Nabi SAW, disebut dengan kurma ajwa. Dan Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang sarapan paginya dengan 7 butir kurma ajwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dia pada hari itu dari 2. Yang pertama, selamat dari sihir dan yang sejenisnya, sihir, guna-guna, apapun namanya. Atau bagi orang yang terkena sihir, siapapun di antara saudara kita yang terkena sihir atau gangguan jin ataupun yang lainnya, maka di antara obat yang terindah adalah obat-obat yang barokah. Dan semua buah-buahan yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah barokah. At-tin, az-zaitun, zam-zam, kemudian apa lagi? Kurma. Itu semuanya merupakan di antara obat yang dianjurkan bagi kita sering-sering mengkonsumsinya. Apalagi mereka yang pernah terkena sihir, atau mereka yang pernah diguna-guna, atau mereka yang pernah kesurupan, atau mereka yang ingin menjaga dirinya dari perkara-perkara tersebut. Karena iblis atau karena syaitan tidak akan pernah memasuki badan yang ada keberkahan di dalamnya. Dan di antara bentuk keberkahan yang ada di badan kita ini, ikhwatul Islam, adalah mencari sesuatu yang berkah, yang pasti keberkahannya. Apa yang pasti keberkahannya? Zam-zam, pasti keberkahannya. Karena ada sesuatu itu yang berkahnya, zatnya berkah. Ada yang diamalkan baru berkah. Seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran itu keberkahannya apa? Keberkahannya dikala dibaca. Kalau seandainya zam-zam, keberkahannya apa? Keberkahan zam-zam itu adalah dikala diminum. Kemudian kurma, keberkahannya apa? Dikala dimakan. Apalagi di waktu-waktu yang diperintahkan kita untuk mengkonsumsinya, sahur dan dikala kita berbuka. Begitu juga dengan buah tin, wat-tini wa zaitun. Allah bersumpah dengan buah tersebut, demi buah tin, demi buah zaitun. Allah tidak mungkin bersumpah dengan sesuatu kecuali yang terbaik. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin, dengan az-zaitun. Makanya buah-buahan ini merupakan di antara buah-buahan yang penuh dengan keberkahan untuk menjaga diri kita dari gangguan apa saja. Maka di antara salah satu yang terbaik adalah buah-buahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, atau yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadisnya. Dan salah satunya adalah
kurma ajwa sebagaimana hadis Nabi SAW, siapapun yang mengkonsumsinya 7 butir di pagi hari, maka dalam hari itu akan diselamatkan dari sihir dan dari racun. Artinya sihir dan racun sesuatu yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bahkan sudah ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Bahkan pada akhirnya dituduhkan Nabi Sulaiman yang melakukannya. Semua itu adalah tuduhan iblis, jin dan yang semisalnya. Kalau seandainya para nabi saja mereka terkena dengan yang demikian, artinya ada pengaruh dalam dirinya. Bagaimana dengan manusia biasa? Sihir itu sesuatu yang nyata. Begitu juga dengan ain. Ain kalau bercampur dengan sihir, maka alamat bisa menghancurkan, bahkan itu bisa mematikan. Sehingga Nabi SAW pernah menyebutkan al-ainu haqqun. Sesungguhnya ain itu pasti adanya. Sehingga kenapa di dalam syariat agama ikhwatul Islam, ini kita bercerita syariatnya, sesuatu kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dianjurkan bagi kita untuk tidak mempublikasikannya. Sesuatu yang Allah berikan kelebihan kepada kita, dianjurkan bagi kita untuk tidak mempublikasikannya. Kaedahnya disebutkan tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Jangan kita anggap ikhwatul Islam, dikala kita punya mobil baru, kendaraan baru, rumah baru, semua orang senang dengan melihat kita. Tidak. Banyak orang yang punya mobil baru, rumah baru, tetangganya masuk rumah sakit. Kadang mereka sakit hatinya, kadang datang kepada guna-guna sihir. Nyambung semuanya. Makanya di antara salah satunya ikhwatul Islam, kaedahnya tidak ada nikmat kecuali ada hasad. Sehingga kenapa kita tidak boleh memamerkan nikmat yang ada. Nikmat itu disyukuri, bukan untuk dipajang. Kenapa demikian? Dikhawatirkan nanti yang demikian. Sihir, guna-guna, ain dan yang semisalnya, racun dan yang semisalnya. Karena itu satu paket kalau bahasa kitanya. Sehingga apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada orang yang diberikan wajah yang begitu tampan misalnya. Maka wajah tampan itu ikhwatul Islam harus, itu di samping nikmat, tapi harus dijaga-jaga baik-baik. Karena nanti takut ada orang yang hasad kepadanya, yang iri kepadanya. Karena ain kita tidak tahu. Ain itu artinya mata jahat, gangguan syaitan. Apabila ada orang yang iri, masuk syaitan di dalamnya, itu disebut dengan ain. Banyak ikhwatul Islam, banyak tersebar ya. Ada orang yang sehat, gagah, putih. Tahun ini, tahun depan dia di mana? Sudah lumpuh, masuk rumah sakit. Kenapa? Karena ain. Al-ainu haqqun. Ain itu pasti adanya. Di zaman Nabi, kita contohkan, di zaman Nabi ada salah seorang yang sakit. Kemudian Nabi SAW memanggilnya, siapa di antara kalian yang rela membunuh saudaranya sendiri? Ternyata apa yang terjadi ikhwatul Islam? Orang ini memiliki kulit yang putih, yang bagus. Kemudian ada yang memujinya. Pujian tersebut kalau tidak disandarkan kepada Allah, bahaya, syaitan yang akan masuk. Makanya kita dianjurkan kalau memuji orang lain, kalau ada di antara kita memuji orang lain, ucapkanlah barakallahu fiik. Seperti misalnya ada anak, ada orang yang mendapatkan rezeki lahir anak, apa yang kita ucapkan kalau ada orang yang lahiran, ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita yang diberikan rezeki anak, apa doanya? Lupa ya? Atau nggak pernah berkunjung kepada walian anak kecil? Biasanya apa doanya? Ada saudara kita, misalnya tetangga kita, mereka mendapatkan rezeki anak keturunan. Kemudian kita jenguk. Biasanya apa yang kita baca? Barakallahu laka fil mauhub. Ingat itu ya baik-baik. Jadi itu doanya. Barakallahu laka fil mauhub. Semoga Allah berikan keberkahan terhadap anak yang lahir ini. Kalau ada yang nikah, apa yang kita ucapkan? Barakallahu lakuma. Semoga Allah berikan keberkahan kepada kalian berdua. Artinya ikhwatul Islam, setiap kali kita memuji saudara kita dengan kelebihan yang ada, maka ucapkanlah adalah kalimat barokah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Dia misalnya ada anak yang pintar, semoga Allah berikan keberkahan. Ada rumah yang bagus, semoga Allah berikan keberkahan. Itu kalau kita ingin memuji saudara. Kalau kita tidak mengucapkan kalimat ini, berarti sudah pasti kita adalah orang yang zalim kepada saudara sendiri. Karena dikala kita mengatakan bagusnya, bagus rumah kamu, bagus mobil kamu, iya kita mungkin tidak ada niat, tapi syaitan yang masuk di dalamnya. Makanya saudara, seseorang muslim yang mereka tidak memuji dengan kalimat barakallah, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kamu, terhadap hartamu, terhadap keluargamu, terhadap apa yang kamu punya, kendaraanmu, dia zalim kepada saudaranya, zalim namanya.
Nah, bagi kita ikhwatul Islam, bagi kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Azza wa Jalla, misalnya kita melihat kita berlebih harta, alhamdulillah, rumah kita bagus, alhamdulillah, anak-anak kita bagus, alhamdulillah, apa yang kita ucapkan? Masya Allah la quwwata illa billah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, Masya Allah la quwwata illa billah. Seperti misalnya kita punya mobil bagus, yang mobil ini satu-satunya di kampung halaman kita misalnya, tulis kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Misalnya kita punya kedai misalnya, punya tempat belanja misalnya, Masya Allah la quwwata illa billah. Kenapa demikian? Karena memang itu yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, walaula iz dakhalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah. Kalau sekiranya kalian masuk ke kebun, karena di dalam ayat ini ceritakan kebun yang begitu indah. Kalau sekiranya setiap kalian masuk, maka ucapkanlah masya Allah la quwwata illa billah. Kiaskan, karena kebun itu ikhwatul Islam itu sesuatu yang orang kaya kalau bahasa kitanya. Kalau ada orang yang punya kebun kurma, itu termasuk orang yang kaya berlebih. Kurma itu betul-betul sebagaimana yang kita sebutkan ikhwatul Islam, itu kebun yang tinggi nilainya. Karena kurma itu bukan sesuatu yang ringan, yang murah, tapi sesuatu yang mahal. Makanya pohon kurma itu kadang satu bisa, tergantung ya, kadang satu bisa 20.000 rial ya, 20.000 rial misalnya, kadang sampai 25.000 rial misalnya harganya. Mahal ikhwatul Islam. Coba dia punya kebun misalnya. Makanya Allah menyebutkan walaula iz dakhalta jannatak qulta masya Allah la quwwata illa billah. Supaya apa demikian ikhwatul Islam? Agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari penyakit-penyakit yang tadi sifatnya bisa membahayakan, sihir, guna-guna, racun, ain dan yang semisalnya. Nah, di antara salah satu penangkalnya, cara agar kita senantiasa diselamatkan bagi yang belum mendapatkan atau bagi mereka yang sudah terkena, salah satunya adalah dengan kurma ajwa. Sebahagian para ulama menyebutkan semua kurma yang ada di Madinah yang tumbuh di tanah haram, maka nilainya sama dengan ajwa. Makanya kemarin kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Madinah adalah apa nama kota Madinah salah satunya? Berkaitan dengan pembahasan kita ini. Zatun Nakhlin. Di antara salah satu nama kota Madinah adalah Zatun Nakhlin, yaitu daerah yang betul-betul punya kurma khusus. Dan itu sudah terdapat di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Kurma Madinah itu bukan hanya terdapat dalam Al-Quran, tapi juga terdapat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sehingga siapa yang paling banyak tinggal di kota Madinah sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah? Orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi banyak tinggal di sini? Karena mereka tahu di antara tempat hijrah Nabi ada tempat yang banyak kurmanya, sehingga mereka berdatangan ke sini. Dan mereka paling ahli dalam perkebunan kurma. Orang Yahudi itu ahli. Contoh misalnya salah satu sahabat, dan ini adalah asal muasal daripada kurma ajwa. Misalnya Salman Al-Farisi, salah seorang sahabat yang berasal dari Faris. Kemudian dia meninggalkan kampung halamannya, berputar mencari hidayah, mencari agama, berpindah dari satu pendeta kepada pendeta yang berikutnya. Pada akhirnya dia menjadi seorang budak, diperjualbelikan, dan pada akhirnya dia dijual kepada seorang Yahudi yang dia menetap di kota Madinah. Dan dia tiap hari kena marah, dipukul. Dia ingin mencari Nabi, tapi dia tidak diperbolehkan oleh majikannya. Pada akhirnya Nabi mengatakan kepadanya, ala tukatibu, tidakkah kamu membuat mukatabah? Mukatabah itu adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya, disebut dengan mukatib. Mukatib itu adalah salah seorang yang berhak menerima zakat, orang yang membebaskan dirinya. Maka Salman itu datang kepada majikan yang beragama Yahudi, aku ingin membebaskan diriku, apa syaratnya? Apa kata orang Yahudi tersebut? Kalau kamu ingin merdeka, berikan untukku 300 batang pohon korma. 300 batang pohon korma itu bukan sesuatu yang ringan ya. Makanya tadi kita sebutkan berapa satu? Anggaplah 20.000. Kalau kali 300 berapa? 600 berapa? 600.000. 600.000 rial. Kalau kita kalikan rupiahnya berapa? Banyak. Dari mana dicari duit sebanyak ini? Salman Al-Farisi, apalagi di zamannya. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, berikan kepadaku emas sebesar 40 uqiyah. Besar sekali, berat. Jadi Salman ini mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, dia majikanku memerintahkan aku ini dan itu. Padahal dia orang Yahudi, tahu yang dia cari adalah kurma. Mereka tahu semuanya.
Padahal mereka beragama Yahudi, mereka tahu semuanya. Kemudian apa kata Nabi? Wahai para sahabatku, bantu Salman. Itulah cikal bakal ada namanya korma yang dulu ditanam oleh Nabi SAW di awali. Itulah cikal bakalnya dan pada akhirnya disebut dengan korma Nabi SAW. Itu untuk mengingat sejarah perjuangan sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, ini hanya sedikit motivasi bagi kita bersama tentang masalah kurma, terutama kurma yang ada di Madinah. Karena memang terdapat di dalam Taurat dan Injil bahwa di antara salah satu sifat Madinah adalah pohon kurmanya. Di antara salah satu sifat Madinah adalah pohon kurmanya. Maka sudah pasti semua pohon kurma yang ada di Madinah mendapatkan keutamaan sama dengan ajwa. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena bisa jadi tidak semua orang yang bisa membeli ajwa. Kalau kita bisa beli ajwa, alhamdulillah, itu adalah hadiah terutama, bukan untuk orang lain, untuk kita yang pertama, agar nanti kita makan paginya atau sarapan paginya dengan kurma ajwa. Kalau tidak bisa dimakan 7 butir, maka di blender atau dibuat cara yang lain. Itu adalah di antara bagian usaha. Kalau tidak bisa, maka kurma apapun, yang penting kurma itu adalah kurma yang tumbuh di dalam kota Madinah. Ada rotana, ada banyak macamnya, ada beberapa 10 atau 15 nama-nama kurma yang semua itu merupakan kurma Madinah namanya. Maka tanyakan kurma Madinah, artinya kurma yang tumbuh di Madinah. Maka semuanya sama manfaatnya dengan ajwa, yaitu bisa menyelamatkan diri kita dari sihir dan dari racun. Maka jadikanlah itu bekal yang terindah bagi kaum muslimin. Makanya salah satunya ikhwatul Islam, di antara salah satu sunnah dikala kita berbuka adalah dengan kurma, dan itu adalah kurma basah. Karena kurma basah rasanya manis, ada air di dalamnya, kemudian pertama kali masuk ke lambung yang kosong, itu sangat bermanfaat, sangat luar biasa. Makanya kenapa Nabi SAW menganjurkan kita tidak berbuka dengan yang manis-manis, dengan yang manis-manis, dan salah satu yang manis itu adalah ajwa atau dengan rutab. Sehingga yang pertama kali dianjurkan adalah dengan rutab, yaitu kurma yang basah. Kalau kita tidak punya kurma basah, maka boleh kurma yang mana saja, yang penting kurma tamar. Kalau kita tidak ada tamar, kurma ini tidak ada, yang basah tidak ada, yang kurma biasa juga tidak ada, maka dianjurkan bagi kita dengan minum air. Nah, dari sinilah para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, dikala kita berbuka, karena nanti banyak permasalahan yang timbul di sana. Kapan baca doa, kemudian kita buka dengan apa yang pertama kali. Ini hanya sekedar pembahasan ya. Sebenarnya kita bebas, yang penting berbuka dengan yang halal. Makanya di antara salah satu kita bersyukur kepada Allah adalah berbuka dengan yang halal. Jangan berbuka dengan yang haram atau yang makruh. Muazzin Allahu Akbar cuk. Gitu, itu yang haram namanya. Itu berbuka dengan yang haram, itu hati-hati. Berbuka dengan yang halal, bebas. Nah, kalau seandainya Allah berikan kemudahan kepada kita, cari rutab. Nah, dari sini para ulama menjelaskan, berbuka itu yang terbaik dengan apa? Dengan air kah atau dengan kurma? Yang pertama kali berbuka. Nah, dari sini kita ambil pelajaran ikhwatul Islam, bahwa dianjurkan yang pertama kali Allahu Akbar, bismillah, rutab. Rutab itu kurma basah. Kalau tidak ada kurma, kenapa demikian? Supaya nanti yang manis itu masuk ke dalam lambung, itu yang pertama kali. Itu kesehatan bagi kita. Makanya puasa, berbuka dengan kurma, sahur dengan kurma, itu semuanya terbaik. Makan kurma itu ikhwatul Islam mengenyangkan, kenyang, kuat bagi mereka yang terbiasa ya. Makanya Nabi SAW, apa dalilnya? Yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Liqauli Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nabi SAW dikala ingin berbuka, maka Nabi berbuka dengan rutabat. Rutabat itu jamak daripada rutab, yaitu kurma yang basah. 3, 5 atau 7, hitungannya dilihat 3, 5 atau 7, maka disebut dengan rutabat. Rutabat itu banyak. Fa illam takun rutabat fatamarat. Kalau seandainya tidak punya rutabat atau tidak ada kurma basah, maka berbuka dengan kurma biasa. Fa illam takun tamaratun hasawatin min ma. Kalau seandainya Nabi tidak punya kurma basah, juga tidak punya kurma biasa, maka Nabi baru minum air. Ini merupakan di antara bentuk susunan kita berbuka. Artinya yang pertama kali dijadikan berbuka, zam-zam atau kurma?
Zam-zam barokah. Karena di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, di dalam riwayat yang lain, Zam-zam itu adalah air yang terbaik, dan waktu yang terbaik untuk meminumnya adalah di kala perut kosong. Bisa dipahami? Sehingga kita yang ada di Madinah atau kita yang ada di Tanah Haram dibuatnya dilema antara Zam-zam dengan korma. Korma adalah makanan yang terbaik. Di zaman Nabi, ketika Nabi berbuka di kota Madinah, apakah Zam-zam ada di Madinah? Zam-zam ada di mana? Zam-zam itu punyanya orang Mekah. Di Madinah tidak ada Zam-zam. Di zaman kita ini baru ada Zam-zam. Zam-zam itu di sana tempatnya, di sini tidak ada Zam-zam. Makanya dianjurkan di sini Zam-zam ya. Ini sekedar anjuran ya. Zam-zam yang ada di dalam untuk diminum, bukan untuk dibawa pulang ya. Apalagi yang 5 liter itu ya. Kalau bawa pulang ya sekedarnya lah, 1 botol aqua. Tapi kalau 10 liter itu untuk jualan, bahaya. Artinya ikhwatul Islam, karena di sini tidak ada Zam-zam, makanya di luar itu tidak ada satu pun minum Zam-zam. Zam-zam itu hanya bagian dalam Masjid Nabawi sahaja, dan itu dalam waktu yang dalam apa namanya, jangka yang tidak terlalu banyak. Karena memang itu adalah minuman yang terbaik. Dan Zam-zam itu ikhwatul Islam, selalu kita menyebutkan waktu yang paling bagus untuk meminumnya adalah di kala perut kita sedang kosong. Makanya waktu berbuka itu adalah waktu yang terbaik karena perut kita kosong. Atau misalnya setelah fajar, kalau di luar Ramadan, setelah fajar kita salat subuh berjamaah bersama kaum muslimin, kemudian kita minum Zam-zam, perut kita kosong, itulah waktu yang terbaik untuk meminumnya. Dan nanti kalau bisa minum 5, 6 cawan, 10 cawan. Itu adalah, kita selalu menyebutkan, sekarang kita tidak ada yang minum Zam-zam, kita hanya mencicipi Zam-zam. Karena meminum Zam-zam itu artinya orang yang minum Zam-zam itu 5 ke atas, 5 cawan ke atas. Kita minum Zam-zam berapa gelas? 1 pun tak habis. Itu bukan minum, namanya mencicipi. Minum Zam-zam itu Nabi yang menyebutkan hatta yatadalla, sampai dia yatadalla. Tahukah kita makna yatadalla? Yatadalla itu artinya sampai dia mengeluarkan apa namanya? Bersendawa. Sampai dia bersendawa. Pernah tidak kita minum Zam-zam sampai bersendawa? Berarti tidak ada satupun kita yang baru minum Zam-zam sampai bersendawa. Nabi SAW yang menyebutkan, atau yatadalla itu sampai tidak lagi bisa masuk di dalam apa namanya, di dalam, tidak lagi bisa minum, ingin muntah setelahnya. Artinya itulah minum Zam-zam hatta yatadalla. Karena Nabi SAW menyebutkan, di antara sifat orang-orang munafikun, mereka tidak pernah yatadalla di kala minum Zam-zam. Kita ingin terhindar dari sifat ini. Maka coba nanti sesekali ikhwatul Islam hatta yatadalla. Terlepas daripada itu semua, sehingga dikala kita berbuka Zam-zam atau kurma, pertanyaan masih sama. Zam-zam, Nabi mengatakan kurma. Dua-duanya. Berbuka dengan apa saja, yang penting jangan dengan mie goreng ya. Artinya ikhwatul Islam, seperti biasa berbuka dengan Zam-zam juga tidak menjadi masalah, karena itu masalah sunnah ya. Jadi kalau, tapi tetap dianjurkan bagi kita kurma, karena kurma itu kita juga tidak akan bisa makan banyak. Mungkin 1 atau 2, kemudian setelahnya diisi dengan Zam-zam. Itu merupakan diantara buka yang terbaik, Zam-zam dengan kurma. Tapi kalau seandainya kita lihat daripada hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semuanya mendatangkan keberkahan kepada kaum muslimin. Dan salah satunya adalah dengan rutab. Makanya rutab itu, sebagaimana dari yang kita jelaskan, itu merupakan berbuka yang terbaik. Kalau tidak dengan kurma, kemudian baru setelahnya minum air. Kemudian ikhwatul Islam, juga di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita dikala kita berbuka ya, dan ini bukan hanya dikala berbuka saja, selama kita berpuasa, maka di antara salah satu ibadah yang terbaik adalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lis-sha'im 'inda fitrihi da'watun la turad." Sesungguhnya orang yang berpuasa dikala mereka berbuka, itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, orang yang sedang berpuasa, maka dianjurkan bagi mereka berdoa, karena di antara waktu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dikala kita sedang berpuasa. Maka berdoalah dan perbanyak berdoa. Ini hanya sekedar anjuran ikhwatul Islam. Kadang-kadang kita berdoa, harus pandai-pandai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dengan memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena doa itu yang terbaik adalah doa dikala kita mengawali dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kita selalu memberikan menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi kalau meminta kepada Allah itu lebih banyak pujiannya daripada permintaannya. Kalau kita memuji Allah Subhanahu wa taala jarang ikhwatul Islam. Maka di antara salah satu doa dan adab doa yang paling bagus adalah memuji Allah. Kalimat yang terbaik adalah ya Hayyu ya Qayyum. Makanya di dalam kalimat ini terdapat dalam 3 surat. Yang pertama terdapat dalam surah Al-Baqarah dan dalam ayat Kursi. Yang kedua di awal surah Ali Imran, dan yang ketiga di dalam surah Taha, wa 'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Sehingga surat ini merupakan surat-surat yang terbaik karena ada nama yang terbaik. Maka setiap kali kita berdoa perbanyaklah kalimat ya Hayyu ya Qayyum, atau perbanyaklah kita mengucapkan ya Dzal Jalali wal Ikram. Nah, di antara kalimat yang terbaik ini, hafal ikhwatul Islam, selalu kita sebutkan agar kita tahu bagaimana berdoa kepada Allah. Karena tujuan kita berdoa adalah bagaimana doa kita dikabulkan. Bukan hanya sedang berdoa dan meminta, enggak. Doa itu bukan ritual. Doa itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tujuan kita berdoa adalah supaya dikabulkan. Maka Nabi SAW pernah mendengarkan ada salah seorang yang berdoa. Kemudian orang ini mengucapkan, Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Orang ini sebelum dia berdoa telah memuji Allah dengan Ismullahil A'zam. Ismullahil A'zam itu pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya dan juga diberikan kepada umat Rasulullah SAW. Siapapun yang diberikan kepadanya Ismullahil A'zam, pasti doanya dikabulkan, pasti. Makanya Nabi SAW menyebutkan, laqad sa'alallah, orang ini berdoa kepada Allah dengan menggunakan Ismullahil A'zam alladzi idza du'iya bihi ajab. Tidak satupun mereka yang berdoa kecuali pasti dikabulkan, dan tidak ada satupun yang meminta kecuali diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu merupakan di antara Ismullahil A'zam yang pertama. Yang kedua ikhwatul Islam, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Itu juga disebut dengan Ismullahil A'zam. Dua kalimat ini ikhwatul Islam, karena kalimat yang lain Ismullahil A'zam itu sebagian para ulama menyebutkan ada 4 ya. Yang paling mudah ya Hayyu ya Qayyum. Kemudian begitu juga dengan nama-nama Allah yang lainnya, tapi yang terindah adalah 2 kalimat ini. Maka dianjurkan bagi setiap kita yang ingin berdoa dan meminta kepada Allah menghafal 2 kalimat ini sebelum mereka berdoa. Apalagi dikala kita berada di bulan Ramadan, kemudian dikala kita berada di tanah haram, perbanyaklah mengucapkan doa. Tapi kita juga harus pandai-pandai dalam berdoa. Kita ulang lagi ikhwatul Islam, Bismillahil A'zam. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka bi anni ushiduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian baru berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau perlu diulang-ulang kalimat ini. Kemudian yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa ant wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Baru minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini disebut dengan Ismullahil A'zam. Artinya setiap kali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, awali kalimat kita dengan memuji. Dan pujian yang paling indah adalah pujian yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kita terlalu lemah dalam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah makhluk yang tidak pandai di dalam meminta kepada Allah. Maka tentunya bagaimana supaya kita pandai dalam meminta? Lihat bagaimana anjuran baginda Rasulullah SAW. Karena di dalam meminta itu ikhwatul Islam juga harus ada aturannya. Tidak semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena halangannya, karena keadaannya dilihat. Tapi kalau seandainya doa-doa terhindar dari penghalang-penghalang doa tersebut, maka tentunya mudah dikabulkan. Dan memang secara hukum asal tidak ada yang berdoa kecuali pasti dikabulkan, pasti. Hanya saja bentuk pengkabulannya berbeza. Yang pertama dikabulkan sesuai dengan apa yang dia minta. Yang kedua dikabulkan tapi diganti dengan yang lain, bahkan lebih daripada yang dia minta.
dan yang ketiga disimpan di akhirat sana, dan Allah pasti akan mengabulkan semua doa hambanya. Karena memang Allah di antara salah satu sifatnya hayyun. Allah itu sifatnya malu kalau seandainya ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya, apalagi dengan ibtihal. Ibtihal itu kalau seorang hamba betul-betul dalam keadaan terdesak. Ibtihal itu namanya diangkat tangannya. Nabi kalau sudah betul-betul dalam keadaan terdesak, susah, maka Nabi akan ibtihal, yaitu diangkat tangannya. Maka Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya. Tinggal bagaimana pandai-pandai kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat ikhwatul Islam, ini poin penting. Yang paling bagus berdoa untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Yang paling bagus berdoa untuk diri kita adalah diri kita sendiri. Ada salah seorang ulama namanya Mutarrif bin Abdillah. Ada orang yang mengatakan, karena biasanya kita saling mendoakan, tidak salah ya saling mendoakan, saling minta didoakan, terutama orang-orang yang kita lihat kesolehannya, kealimannya, tolong doakan diri kami. Kemudian ada orang yang datang, orang sakit datang kepada Mutarrif, dan dia mengatakan, doakan aku. Apa kata Mutarrif ini? Sesungguhnya Allah mengatakan, amman yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah atau zat yang mana yang akan mengabulkan doa hambanya dikala mereka dalam keadaan susah? Yaitu hamba tersebut yang berdoa. Apa kata Mutarrif? Ini adalah firman Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan kepada setiap kita berdoa. Karena dikala kita berdoa untuk diri kita, itu lebih nyambung dan lebih khusyuk dan lebih betul-betul serius. Tapi kalau orang lain yang berdoa kepada kita, bukan berarti salah ya. Bisa jadi karena hanya mengharapkan ini, mengharapkan itu. Tapi yang paling memerlukan doa kita, yang paling tahu tentang keadaan kita adalah diri kita sendiri. Sebagaimana tadi disebutkan oleh Mutarrif bin Abdillah. Kemudian di ikhwatul Islam, itu adalah bentuk kita berdoa. Atau orang-orang yang sangat mencintai kita, orang tua kita, kakek kita, nenek kita, anak kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, orang-orang yang mencintai kita. Karena dengan mereka berdoa tentu keikhlasan sangat kuat di dalam mereka berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Masalah doa ini sangat banyak sekali ya. Bagaimana kuncinya, bagaimana doa-doa, kalimat-kalimat yang harus kita baca. Dan yang terpenting adalah awali setiap doa dengan dua kalimat ini. Awali setiap doa dengan dua kalimat ini. Sudah hafal dua kalimat tersebut? Sudah hafal? Sekarang kita ulang lagi satu kali ya. Nanti semoga bisa dihafal, diulang. Dan karena momennya kita betul-betul di sini berdoa di tanah haram, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, bersama teman-teman yang mulia, lokasi yang mulia. Itu momen doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah mengabulkan setiap doa dan permintaan kita bersama. Ingat, setelah kita memuji Allah, berselawat kepada Nabi, maka ucapkanlah, Allahumma inni as'aluka bi anni ushhiduka bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Artinya cari sendiri. Lafaznya dari kami, artinya cari sendiri, supaya nanti kita semangat untuk menghafalnya dan ingin mengetahui makna-maknanya. Jelas sampai di sini ya? Kira-kira dua kalimat ini berapa hari kita menghafalnya? Ada satu hari cukup? Jangan diundur, karena kita akan selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin kita undur menghafalnya, semakin kita rugi. Karena usahakan kalau perlu tidaklah kita berbuka kecuali sudah hafal doanya. Singkat ikhwatul Islam, disebut dengan Ismullahil Azam. Kemudian ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang sedang berpuasa. Kemudian yang berikutnya apa doanya? Hukum asal ikhwatul Islam, berdoa bagi orang yang berbuka atau yang hendak berbuka bebas. Itu hukum asalnya. Sebagaimana hadis ini, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watul la turadda, da'watan la turadda. Sesungguhnya orang yang berpuasa dikala mereka berbuka, karena di dalam riwayat semuanya, waktu semuanya mulai dari dia imsak, mulai dari dia menahan diri setelah waktu subuh masuk sampai berbuka, maka itu semua doa dikabulkan. Artinya momen kita berdoa. Nah, di dalam hadis ini khusus dikala kita berbuka. Maka dikala kita berbuka, seseorang mengucapkan doa apapun bebas. Maka dari sinilah para ulama memberikan ikhwatul Islam bahwa doa dikala berbuka itu diberikan kebebasan kepada kaum muslimin. Sehingga banyak riwayatnya, ada 5, minimal ada 5 riwayatnya. 3 diantaranya kuat, 2 diantaranya lemah.
Tapi walaupun lemah silakan dibaca, tidak menjadi masalah, karena dimasukkan ke dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara yaqul, Nabi dikala berbuka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan zahaba adh-dhama wa batalatil uruq wa sabata al-ajru insyaallah. Zahaba adh-dhama, dahaga telah hilang, wa batalatil uruq, kerongkongan telah basah, wa sabata al-ajr, dan pahala telah ditentukan oleh Allah insyaAllah. Sehingga sebagian para ulama, kalau kita lihat dari makna hadis, doa ini kapan kita baca? Coba lihat artinya. Zahabal dhama, dahaga telah hilang, wa batalatil uruq, dan kerongkongan telah basah, wa sabatal ajr, dan pahala telah ditentukan. Kira-kira kalimat ini dengan artinya kapan kita baca? Setelah makan kurma atau sebelumnya? Atau dikala kita makan kurma, apa yang kita baca? Bismillah. Betul nih. Jangan bikin fatwa baru ya. Cari sendiri jawabannya. Baik, yang kedua yang pada Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dari Mu'adz bin Zahra, ada yang menyebutkan mursal, ada yang menyebutkan marfu'. Kana idza aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini mursal. Mursal itu adalah di antara bagian hadis yang lemah. Tapi boleh tidak kita baca dikala kita berbuka? Silakan, tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Silakan, tidak menjadi masalah. Karena memang hukum asal bagi kita yang berbuka, baca doa apa saja silakan. Makanya sebahagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, kalau ada yang membaca doa ini juga tidak menjadi masalah. Yang masalah itu adalah kita berdoa tidak puasa ya. Yang masalah itu tidak puasa ya. Artinya ikhwatul Islam, iya, kita ingin mencari yang kuat, dan yang kuat itu adalah dhahabal dhama. Itu adalah doa yang kuat di antara doa yang lainnya. Karena sebagaimana yang kita sebutkan, doa berbuka itu ada 5. Kurang lebih ada 5 ya yang dinukilkan oleh para ulama, dan kami menghadirkan di sini hanya 2 saja. Nanti insya Allah akan kita bawa ya beberapa doa di kala kita berbuka. Nah, 3 atau 2 di antaranya kuat, yang lain tidak terlalu kuat, tapi bukan berarti dilarang kita untuk mengucapkannya. Karena memang termasuk ke dalam hadis Nabi, innal shaimi 'inda fitrihi da'watan la turad. Dan salah satunya zahabal dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, maka doa ini boleh kita baca terutama setelah kita minum, makan kurma, minum, kemudian baca zahabal dhama wa batalatil uruq wa sabatal ajru insyaallah taala. Itu merupakan di antara adab dikala kita berbuka. Kemudian hadis yang lain ikhwatul Islam, hadis yang lain di antara adab bagi kita yang sedang berpuasa adalah memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, mengucapkan salawat kepada Nabi SAW, dan juga dengan bersedekah. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Khuzaimah dan juga oleh Imam Ibn Hibban, Nabi SAW bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mereka tidak akan pernah ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Ini 2 riwayat yang tadi kita sebutkan. Apa maknanya ikhwatul Islam? Bahwa orang yang berpuasa kapanpun mereka berdoa, maka doanya dikabulkan kapanpun. Baik itu di pagi hari, di siang hari, di petang hari, kapanpun mereka berdoa silahkan. Makanya carilah doa waktu-waktu yang terbaik. Karena seseorang itu ikhwatul Islam, mereka mudah mengenal kapan doa mereka diterima atau tidak. Makanya para ulama mengatakan, kira-kira kapan seseorang mengetahui doanya akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena setiap kali kita berdoa itu kita mengetahui apakah doa kita dikabulkan. Dilihat daripada konsentrasi kita dalam berdoa. Kalau kita berdoa merinding, khusyuk, menangis, itu ada tanda doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah, ada 5 kamera kiri kanan, kapan dikabulkan doa kalau seperti ini? Kita berdoa untuk kamera atau untuk manusia atau untuk Allah Azza wa Jalla? Makanya berdoa itu jangan pernah disuting. Karena kita bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Karena fitnah bukan fitnah kita, fitnah kami juga, fitnah kita semuanya. Ada kamera-kamera yang terlalu banyak fitnahnya, apalagi berdoa. Sehingga nanti kita menangis ini di depan kamera atau untuk Allah Azza wa Jalla? Kadang-kadang kita harus selalu bertanya untuk diri kita ini ya. Karena kita ini adalah hamba yang lemah ya, terlalu lemah. Kita ini terlalu lemah.
dan kita butuh kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mendapatkan kekuatan tersebut, jadikanlah antara kita dengan Allah rahasia. Khabi'ah namanya. Khabi'ah itu artinya jadikan antara kita dengan Allah ada rahasia. Baik rahasia doa, rahasia salat, rahasia zikir. Artinya bukan zikir khusus ya, bukan salat khusus, tidak. Tapi kita selalu menyembunyikan amal ini. Disebut dengan khabi'ah karena kita terlalu lemah. Makanya doa, bagaimana tanda doa dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Dikala seorang hamba melihat dirinya khusyuk betul-betul, karena memang hukum asal dalam berdoa sebagaimana disebutkan oleh Nabi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dengan syarat harus yakin doa kalian pasti dikabulkan. Makanya jangan pernah ya Allah, kalau seandainya tidak bagus ya tidak menjadi masalah, maka doa tidak akan pernah dikabulkan. Aizimil mas'alah. Dikala kalian berdoa betul-betul mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala, merintih. Maka di antara salah satu doa yang terbaik ikhwatul Islam, kalimat yang harus kita baca, kalau dikala kita berdoa sudah mulai hilang konsentrasi dan khusyuknya, maka ucapkanlah kalimat ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika min haula'il arba'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak mau khusyuk, dari mata yang tidak mau menangis, dari doa yang tidak didengar. Dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara ini. 2 kali Nabi berlindung dalam 1 kalimat. Kalau kita berdoa, kemudian jarang kita menangis ikhwatul Islam, berarti ada masalah dengan hati. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya dikala kita berdoa, maka ingat kalimat ini. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Kita berdoa, mata kita kemana-mana. Kita berdoa tidak konsentrasi. Bahkan ada yang berdoa sambil main handphone. Macam mana doanya dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla? Mana konsentrasinya? Makanya ud'ullaha wa antum muqinun. Yakin itu tidaklah datang kecuali kita konsentrasi, khusyuk hati tenang, nyaman dalam berdoa kepada Allah. Wa min 'ainin la tadma. Kita berlindung kepada Allah dari mata yang tidak mau menangis. Wa min du'ain la yusma'. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari doa yang tidak didengarkan. Karena apabila doa didengarkan, dikabulkan, doa akan naik. Bukan hanya doa, semua ibadah. Ibadah kalau diterima oleh Allah akan naik. Ilaihi yurad ilaihi yas'adul kalimat thayyib. Akan naik. Naik itu artinya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Naik kepada zat yang maha di atas, Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah yang bersemayam di atas arasy-Nya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Naik, artinya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salah satunya doa. Nah, doa itu ikhwatul Islam, supaya nanti kita yakin doa kita dikabulkan, yaitu lihat bagaimana keadaan kita berdoa kepada Allah. Makanya kalau kita sulit menangis, sulit khusyuk, maka ulang kalimat ini. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'ainin la tadma' wa min du'ain la yusma' wa a'udzubika min haula'il arba'. Bisa dihafal? Kalau tidak bisa menggunakan dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Mana yang lancar saja. Silakan kita ucapkan doa ini ya. Mana yang lancar bagi kita mengucapkannya. Yang penting dibaca. Karena ada kadang berdoa itu bukan ibadah yang mudah ya. Berdoa itu butuh konsentrasi, butuh kekhusyukan. Kalau sudah berdoa, handphone diletakkan di silent. Kemudian cari tempat yang orang tidak lihat. Kemudian supaya bagaimana? Karena menangis, laki-laki itu jarang menangis. Tiba-tiba mereka menangis, berarti itu ada permasalahan yang penting. Laki-laki kan seperti itu keadaannya kan. Makanya laki-laki kita menangis berdua-duaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kami sebutkan ya, itulah gunanya sendiri kalau bahasa kita ya. Simak dan yang semisalnya, berdoa tutup muka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti tidak terkena kamera dalam berdoa. Maka kita lebih mudah untuk konsentrasi. Tidak ada yang melihat. Kita bercakap, tidak ada yang melihat. Kita menangis, tidak ada yang tahu. Khusus antara kita dengan Allah. Dan cari orang di kala waktu orang tidak banyak. Misalnya di waktu duha, orang tidak ada di masjid, orang semuanya tidur. Kita masuk ke masjid, kita berdoa kepada Allah. Orang tidak ada. Sehingga nanti kita betul-betul curhat kepada Allah. Mengemis, merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-saimu hatta yuftir. Orang yang berbuka, orang yang berpuasa sampai mereka berbuka. Kemudian ikhwatul Islam, wal imamul adil. Kemudian yang kedua, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah adalah imam, pemimpin yang adil. Kemudian yang ketiga, wa da'watul mazlum. Kemudian doa orang yang terzalimi.
yarfa'uha Allahu fawqal ghamami wa tuftahu laha abwabus sama. Doa orang yang terzalimi langsung tembus ke langit. Wa yaqulu Rabb, dan Allah pun mengatakan, wa izzati wa jalali la ansurannaki walau ba'da hin. Orang yang terzalimi pasti ditolong oleh Allah, pasti. Maka orang yang zalim, siap-siap mereka akan mendapatkan kezalimannya. Maka di antara salah satu yang wajib kita hindari adalah melakukan kezaliman kepada orang lain. Sehingga Nabi menyebutkan, kalau seandainya harus terjadi kezaliman, kalau seandainya harus terjadi, kun khairan ibn Adam, jadilah anak Adam yang terbaik. Siapa anak Adam yang terbaik? Yang terzalimi. Kalau antara zalim atau menzalimi, maka jadilah yang terzalimi. Dan dikala terzalimi, maka berdoalah kepada Allah. Itu adalah doa waktu yang diijabah oleh Allah. Minta semuanya, jangan kita fokus untuk balas. Misalnya ada orang zalim, ya Allah hancurkan dia, matikan dia, misalnya seperti itu. Misalnya jangan, doakan yang baik untuk diri kita, untuk keluarga kita. Dia biarkan urusan dia dengan Allah Azza wa Jalla. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa memaafkan, karena poinnya itu ikhwatul Islam, doa orang yang terzalimi itu bukan hanya untuk orang yang menzaliminya. Itu ingat baik-baik. Artinya doa orang yang terzalimi, berdoalah kepada Allah dengan hajat-hajat kita semuanya. Ya Allah, dikala misalnya dia terzalimi, ya Allah mudahkan aku melaksanakan ibadah haji. Dia terzalimi, ya Allah mudahkan aku melaksanakan ibadah umrah. Jangan fokus kepada orang yang menzalimi. Karena biasanya doa orang yang terzalimi dikabulkan, biasanya dia mendoakan orang yang menzaliminya. Semestinya ikhwatul Islam dia berdoa untuk kebutuhannya, apa yang dia perlukan atau hajatnya. Itu merupakan di antara salah satu nasihat yang disebutkan oleh para ulama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Di antara salah satu ibadah yang paling mulia di Masjid Nabawi adalah hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Man jaa'a masjidi hadza lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar agama, baca Quran, mengetahui makna, baca hadis Nabi, mendengarkan hadis Nabi, mendengarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, maka selama mereka melakukan ibadah ini sama nilainya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bermohon kepada Allah Zat yang Maha Pengampun agar menjadikan kita yang ada di sini sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Sebelum kita menutup ya, ada salah satu pertanyaan ya, sebagaimana yang kami sebutkan. Kalau ada yang bertanya mungkin bisa dituliskan ya, dituliskan. Apakah boleh di mobil atau di pintu rumah dituliskan kalimat Masya Allah? Boleh atau tidak? Bukan Masya Allah ya, Masya Allah la quwwata illa billah, atau Masya Allah tabarakallah. Makanya kalau kita lihat keluar, misalnya kita pergi jalan-jalan ke sini, yang baik tentu banyak sekali ya. Seperti misalnya di mall, di kedai-kedai makan misalnya, pintu masuk itu tulisannya Masya Allah la quwwata illa billah, Masya Allah la quwwata illa billah. Sehingga setiap kali orang melihatnya, itu yang mereka baca, bukan melihat pernak-perniknya. Oh ini bagus sekali, mereka lupa mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Hari ini dia mengatakan bagus, esok kedainya tutup. Kita tidak tahu ikhwatul Islam, kita tidak tahu. Makanya dari situlah seorang muslim harus melindungi dirinya sendiri dengan kalimat Masya Allah la quwwata illa billah. Dan seorang muslim harus saling menjaga antara muslim dengan yang lainnya dengan mengucapkan Masya Allah tabarakallah. Jadi bukan Masya Allah ya, Masya Allah kurang, tapi Masya Allah tabarakallah. Karena Nabi mengatakan barik lahu, berikan, doakan keberkahan untuknya, bukan hanya sekedar Masya Allah. Tapi Pak Islam, kita berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar perkumpulan kita ini adalah perkumpulan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam kehidupan kita. Allah ampunkan dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alim ulama kita, para pemimpin kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah, untuk beriktikaf,
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan dan kemudahan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala terima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa-doanya. Dijadikan umrah mereka adalah umrah dan mabrurah, wa sahyan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali kepada keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berdoa, bermohon, meminta kepada Allah agar Allah selalu memberikan kepada kita rezeki, umur panjang, kesehatan, kekuatan untuk selalu kembali ke tanah haram dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, dalam usaha, dalam harta, dalam keturunan. Allah berikan kita, Allah menjaga kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan keikhlasan kepada kita dalam setiap amal ibadah. Allah berikan kepada kita istiqamah dan ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.